Boleh dong kita agak sombong sedikit, boleh nggak? Puasa soalnya. Ya Hotman nggak tahu banyak soal MK. Kompetensi dia tidak di soal. Iya, kompetensi dia tidak di sana. Nah, karena itu menurut saya dia tidak punya pengalaman yang cukup. Satu, yang kedua tidak punya bacaan yang cukup juga. Kalau dua-duanya kita kurang, ya pastilah kita akan. Dia itu cuma memamerkan cincinnya Bapak itu tuh, terlalu sombong. Nanti dia tahu rasa tuh. Hotman Paris itu orang penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kembali kita akan membahas lagi tentang kesombongan dari Bung Hotman Paris yang saat ini memang lagi panas-panasnya, lagi rame-ramenya dibahas oleh para netizen. Bahkan banyak dari para netizen pun yang geram dan akhirnya berkomentar tentang Bung Hotman Paris. Di mana kata-kata beliau yang mengatakan ya, statement dari Bung Hotman Paris yang mengatakan bahwasanya gugatan dari 01 itu cuma ngoceh-ngoceh doang dan cengeng. Tentu hal itu pun membuat para netizen, para pendukung 01 merasa bahwasanya Bung Hotman Paris ini terlalu sombong. Nah teman-teman semua, kali ini ya Bung Refli Harun sengaja untuk menggulung Bung Hotman Paris, di mana beliau mengatakan bahwasanya ya kemampuan Hotman Paris itu jelas beda karena beliau sering menangani kasus-kasus ya seperti perdata, perceraian artis dan lain-lain sebagainya. Beda dengan gugatan Pilpres di MK. Sementara Bung Refli Harun sendiri fokusnya kan ke MK, beliau kan ahli tata negara ya. Nah teman-teman semua, jadi semakin seru ya, dan ini ada komentar dari Bung Refli Harun langsung. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Setelah kita selesai membacakan presentasi, ada yang bilang, itu cuma narasi-narasi aja. Ada pihak lain nih, sebut saja pihak 02 ini cuma narasi-narasi. Saya tahu tuh namanya, kalau tidak salah temannya Mas BW kan. Namanya Oci Kaligis kalau nggak salah. Bukan, Hotman. Hotman. Tapi Oci Kaligis, Oci Kaligis mengatakan nggak yakin bakal diterima oleh MK dan lain sebagainya. Jadi boleh dong kita agak sombong sedikit, boleh nggak? Puasa soalnya. Bukan sombong, kita menunjukkan menunjukkan bahwa kita kompeten di bidang itu ya. Jadi kalau kan kita hormati ya rekan sesama profesi ya. Dan saya pun cuma di MK aja kan, nggak di yang lain-lain saya nggak pernah. Refli lebih membangun core kompetensinya di MK ya selama gitu. ini. Jadi menurut saya memang ya Hotman nggak tahu banyak soal MK. Kompetensi dia tidak di soal. Kompetensi dia tidak di sana. Kalau mungkin masalah perdata, kepailitan terutama, mungkin juga pidana, ya mungkin dia punya banyak pengalaman. Tapi untuk sengketa Pilpres, saya tidak pernah melihat Hotman misalnya pernah masuk di salah satu tim sejak 2004. Mungkin correct me if I'm wrong ya kan. Nah karena itu menurut saya dia tidak punya pengalaman yang cukup, satu. Yang kedua tidak punya bacaan yang cukup juga. Karena ini kan hukum tata negara soalnya. Dan pengalaman di sektor ini juga ya. Iya, jadi kalau kan kedua pengetahuan itu didapat dari bacaan dan dari pengalaman. Kalau dua-duanya kita kurang, ya pastilah kita akan. Tapi kan sesumbarnya, di sini orang-orang apa sih Bang Yusril ya? Begini Mas BW ya, kita kan tahu kan, kalau kita bicara sengketa Pilpres, itu paling enak menjadi pihak terkait. Main cantik aja itu karena kan beban berat di kita untuk membuktikan kan. Mereka cuma bantah-bantah, cuma ya katakanlah kanter-kanter. Kalau misalnya seperti 2014 dan 2019, saya mengatakan saya from the beginning saya tahu prosesnya. Saya bilang saya udah nyerah. Ya kan saya kan diajak juga oleh Denny, tapi waktu itu ada alasan yang objektif karena saya masih komisaris di BUMN, karena itu saya nggak mau. Tetapi kalaupun ikut saya udah tahu, gimana caranya? Anda bikin permohonan cuma beberapa hari menjelang penutupan, mati kita. Dan nggak dikasih amunisi itu alat bukti yang dipakai dasar itu. Iya, beda sama sekarang kan. Sekarang ada waktu cukup lama. Lalu kontemplasinya ada timnya juga yang mengerjakan. Kemudian ada kejadiannya yang kasat mata sebagai objek
komplain kita. Saya kalau misalnya berdebat dengan kubu 02 lah terutama misalnya, saya mengatakan begini, atau jangan kubu 02, dengan orang yang netral. Anda percaya nggak terjadi kecurangan dan dalam pilpres ini? Percaya? Oke, satu poin kan? Anda percaya nggak kalau kecurangan itu masif, banyak terjadi? Percaya? Udah 2 poin. Terakhir, itu pernah saya tanyakan ke Sujoyo Tojo. Mbak percaya nggak? Yang ketiga, kalau ini digerakkan oleh kekuasaan atau istana. Dia bilang apa? Kalau itu nggak berani saya. Nggak berani kan bukan berarti nggak percaya. Artinya ketika orang netral ditanyakan 3 hal tersebut, susah dia mengatakan tidak. Karena kasat mata kan? Gitu. Ya itu teman-teman semua ya, tadi sempat Pak Bambang menyinggung tentang Bung Hotman Paris dan dijawab langsung oleh Bung Refli Harun. Ya intinya beda kelas lah ya teman-teman semua, beda kemampuan gitu loh yang tadi dijelaskan sama Bung Refli Harun ya. Keren lah, mantap lah. Lumayan nih sedikit untuk menonjok nih. Oke teman-teman semua, ini masih ada juga ya yang komentar tentang Bung Hotman Paris nih, netizen nih. Kita lihat videonya. Maaf Pak Sustik, videonya dia itu cuma memamerkan cincinnya Pak, itu tuh terlalu sombong. Nanti dia tahu rasa tuh. Bakar-bakar yuk. Tentang Hotman Paris. Ini Hotman Paris saya terang ya. Hotman Paris itu orang penjilat. Ya kan? Pajak naik, PPN naik, teriak-teriak, maki-maki, ya kan? Maki-maki pemerintah. Sekarang setelah dapat pekerjaan untuk ke MK, langsung menjilat. Hotman Paris sama Partai Nasdem sama-sama penjilat. Di mana ada kepentingan, disitulah mereka menjilat. Oh ya, saya kan diblokir tuh sama partai, ada si anggota Partai Nasdem, pokoknya. Kemarin sih gue berdebat sih kagak, dia kan sering nge-DM gue waktu dia soal Anies tuh ya. Miss, lah kemarin lah saya kan si Partai Nasdem kan arah ke Prabowo, saya nanya gimana nih lah gitu. Ya gini. Lah memang dasarnya kan Partai Nasdem kan partai penjilat. Langsung diblokir gue. WA gue langsung diblokir juga. Ada sih anggota Partai Nasdem yang suka suka diundang di TV-TV itu. Pokoknya orangnya gemuk-tuwir. Pokok hurufnya inisialnya B. Oke. Salam malas. Aduh, kalau udah Miss Julid bicara ini ampun dah pokoknya. Ya teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya ya, di mana di MK kan kemarin itu dari pihak 01 meminta untuk memanggil 4 menteri seperti Menteri Keuangan dan 3 lainnya. Nah, dan di sini dari tim hukum 02 mengatakan bahwasanya kalau ini dikabulkan, kami juga akan meminta Bu Megawati dipanggil. Dan ini seru. Nanti ada komentar dari netizen juga ya. Kita lihat dulu videonya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa 2 pihak. Jadi kalau ada sengketa 2 pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam hukum perdata disebut pasal 3 hayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, panggil si Anu. Itu nggak bisa. Ini perkara interpartes kan, 2 pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri.
Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau umpamanya dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil loh hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang, untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil. Tapi kami nggak boleh nanya-nanya, mahkamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia, agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau ingin buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kubu Anies dan Ganjar minta MK panggil sejumlah menteri untuk memberikan kesaksian. Tapi balasan kubu Prabowo, kami juga minta Megawati dipanggil, mau nggak? Kocak. Seandainya pun pengadilan MK mengundang Ibu Megawati untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian, gue yakin pasti beliau mau. Gue yakin 100% beliau mau. Dibalik lagi nih pertanyaannya, mau nggak Jokowi datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian kemana duit negara 450 triliun untuk bansos? Hah? Mau nggak datang dia untuk menjelaskan itu semua? Gue yakin dia gak bakalan berani. Padahal menteri yang diminta kubu Anies dan Ganjar itu kan menteri-menteri yang tahu anggaran negara, yang tahu duit negara ditaruh kemana, ya kan? Ngapain mesti panik ya kan? Kocak. Ya, itulah teman-teman semua komentar dari netizen ya. Lalu kalau dibalikan lagi, bagaimana jika misalnya 02 memanggil Ibu Megawati dan 01 memanggil juga Pak Presiden Jokowi? Apakah yang akan terjadi? Kalau menurut gue sih harusnya sih ya sebagai menteri ya oke-oke aja lah mendukung, kalau dipanggilnya datang aja gitu. Ya ucapkan sesuai dengan kejadian saja sih, kecuali kalau memang beliau mendukung 02 ya, nggak tahu juga kalau itu ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Diusir aja itu Anies itu, usir aja tuh, suruh pulang ke Yaman. Itu bukan orang Muslim itu. Asik. Itu bukan orang Muslim itu Anies itu kafir. Goyang dong. Itu masa disuruh pemilu 2 kali 3 kali pemilu? Orang gila itu, orang sinting. Malu di depan orang itu, malu di depan keluarganya dari Yaman, malu semua dari keluarga di sini situ, malu. Usir aja dia dari Indonesia itu, usir dia itu. Jangan sampai dia dikasih duduk Indonesia itu, biar kepalanya tuh dipotong sama orang Yaman itu. Usir dia tuh dari Indonesia. Ini paling bener nih, ini video paling bener buat mbak-mbaknya nih yang memfitnah besar-besaran, luar biasa kata-katanya, luar biasa. Emang ada apa sih dengan orang Yaman? Sebenci itukah Anda dengan Pak Anies? Sebenci itukah? Anda itu siapa? Anda itu siapa? Astagfirullah, bulan puasa kok kayak gitu ya mbaknya ya. Luar biasa sekali ya kata-katanya, ucapannya. Tak tersaring loh ini. Dan akhirnya banyak banget netizen yang stitch videonya dia dan ikut mengomentari juga. Mudah-mudahan segera tobat lah mbaknya ini ya. Aduh kacau deh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Surat terbuka untuk para pendukung 02. Kalau misalkan nanti hasil akhir KPU menyatakan bahwa Pak Prabowo yang memenangkan kontestasi pemilu kali ini, gue cuma pengen minta satu hal sama lo semua. Tolong kawal jalannya pemerintahan. Kalau nanti ada beberapa kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, gue berharap sama lo untuk bersikap kritis, proaktif, dan tidak apatis. Karena mau gimana pun Pak Prabowo bisa terpilih sebagai presiden, itu ada dukungan suara dari lo semua, khususnya para pendukung 02, dan secara tidak langsung lo punya tanggung jawab di dalamnya. Dan gue sebagai orang yang bukan pendukung Pak Prabowo,
kalau emang nanti benar-benar Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden, sikap yang akan gue ambil adalah menerima, menghargai, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Nah ini komentar seperti ini. Makanya kita ikut jalur MK. Sudah sesuai dengan konstitusi untuk membuktikan apa benar 58% itu murni suara rakyat tanpa kecurangan, tanpa intervensi. Kok ribet amat sih? Biarin aja sih Abah Anies dan Pak Ganjar mencari keadilan ke MK, dan itu kan sudah sesuai konstitusi. Masalahnya apa? Kalau Anda sudah merasa menang, pendukungnya sudah yakin menang, ya sudah biarkan kami bagian dari rakyat Indonesia mencari keadilan di MK. Masalahnya di mana? Ya lapornya ke MK dong. Masa ke Posyandu? Aduh, ribet banget ya komentar-komentar seperti ini. Justru itu, kalau kalian merasa menang dan merasa menang itu murni suara rakyat, kalian harusnya dukung Abah Anies untuk mencari keadilan di MK. Kita buktikan nanti. Gitu dong. Susah. Ya benar sekali ya teman-teman semua. Lebih baik menuju MK daripada menuju jalanan ya kan. Lebih tidak kondusif kan nantinya kan. Nah teman-teman semua juga, untuk yang sudah merasa menang ya sudah gitu loh, enjoy aja. Karena kan justru dengan adanya sengketa Pilpres di MK ini, ketika nanti diputuskan oleh MK apakah Pak Prabowo benar-benar jadi presiden, justru dengan itu kalian bisa menang yang sesungguhnya. Kalian harus bangga. Jadi tak perlulah kalian repot-repot menghalangi atau mencibiri gitu. Slow aja udah kalau yakin menang. Udah yakin loh, ngapain bingung ya kan? Asik. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.